Hanya kali ini, minta naik gaji pasti dikabulkan oleh majikan dan agensi. PJTKI Indonesia berpotensi ditutup semuanya oleh Taiwan. Bagaimana selengkapnya? Simak berikut ini. Jangan lupa subscribe ya. Untuk yang pertama, yaitu minta naik gaji. Susahnya pengiriman TKI dari Indonesia ke Taiwan dan ditutupnya beberapa PJTKI, di mana hingga saat ini sudah ada 8 PJTKI ditutup, akibat mengirimkan pekerja migran dalam kondisi positif banyak membuat kalang kabut para agensi dan majikan di Taiwan yang kontrak kerja dengan pekerja lamanya berakhir. Hal ini juga memicu mereka yang habis kontrak dipaksa memperpanjang kontrak dengan alasan penggantinya belum bisa datang. Nah, banyak nggak di antara kalian yang suruh perpanjang kontrak alasannya penggantinya belum datang? Yakin saya banyak. Banyak sekali, bukan hanya banyak ya. Kejadian seperti ini tidak hanya 1 atau 2 orang, namun banyak sekali dialami oleh mbak-mbak TKW yang sudah habis kontrak. Sayangnya banyak di antara mereka yang nurut begitu saja. Padahal ini kesempatan emas bagi mbak-mbak TKW semua yang ada di Taiwan. Dalam beberapa minggu ini, beberapa orang cerita ya, saya dengar cerita dari beberapa agensi dan penerjemah itu banyak yang menangani kasus seperti ini. Mbaknya dilarang pulang, harus perpanjang kontrak dan penggantinya belum ada. Kemudian mbaknya minta naik gaji ya, karena ya nggak mau naik gaji, masa gaji 17.000 terus. Ya naik gaji, ada yang dinaikkan 3.000, ada yang dinaikkan 5.000, itu banyak sekali ya hari-hari ini, dan itu jurus yang luar biasa yang perlu kalian manfaatin semuanya. Kenapa dikabulkan minta naik gaji? Begini logikanya ya. Jadi ketika kontrak kalian itu sudah habis, itu kan otomatis ada penggantinya selama pasien masih hidup gitu. Kalau penggantinya nggak ada, itu biasanya memang belum bisa dilepaskan. Jadi sebelum kamu kurang 1 bulan, kurang 2 minggu, itu biasanya TKW penggantinya udah ada di agensi. Jadi kamu pulang, hari itu pula penggantimu sudah masuk ke majikan. Namun yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Yang terjadi saat ini itu banyak sekali mbak-mbak dari Indonesia itu yang tidak bisa datang ke Taiwan. Baik itu terkendala karena PT-nya ditutup atau terkendala hal-hal lain seperti karantina di Taiwan sekarang susah atau berebut. Nah, kesempatan. Jadi biasanya mereka dikasih Vietnam atau pengganti yang lain itu nggak mau. Bahkan ada yang bilang majikan itu trauma ya dengan Vietnam atau dengan Filipina, mintanya Indonesia. Namun Indonesia nggak ada, pindahan nggak ada, dari Indonesia susah masuk. Yang pulang tiap hari banyak itu yang di Bandara Toyen tiap hari ada, terus yang pulang. Nah, cuman ada 2 solusi bagi majikan, yaitu memasukkan mereka ke panti jompo yang biayanya super mahal, atau ya panjang kontrak. Kamu minta tambahan gaji pasti dikasih wes. Kalau nggak percaya silahkan. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ini bagi kamu yang dirayu majikan untuk perpanjang kontrak. Wes, minta naik gaji syaratnya. Kalau mau naik gaji, mau gitu aja ya. Itu yang pertama. Berita yang kedua, ke depan kayaknya semua PJTKI di Indonesia bakal kena dampaknya. Sampai saat ini itu sudah 8 PJTKI yang ditutup. Kemudian bagaimana mereka yang sudah ada di dalam, sudah ID? Nah, ini yang saya curigai. Ketika mereka yang sudah ID kemudian sudah masuk ke PT yang ditutup itu, kemudian dilimpahkan ID-nya ke PT yang lain dan dikirim ke Taiwan, kemudian positif, maka akan terus menyusul PT-PT yang lain yang ditutup oleh Taiwan. Nah, ini harus tegas, benar-benar tegas dari Indonesia. Jadi bagi PT yang sudah ditutup ya sudah, nggak usah melakukan pelimpahan ID ke yang lain biar diproses yang lain. Bener-bener harus karantina. PT-PT yang di Taiwan dinyatakan positif itu bener-bener harus dikarantina, bener-bener harus melakukan isolasi diri. Jangan sampai TKW mereka dipindahkan ke PT yang lain. Yang ada nanti mereka berangkat di Taiwan positif lagi, PT-nya ditutup lagi. Kalau terus-terus seperti itu, nanti habis semua PT dari Indonesia ditutup lagi. Semoga nggak terjadi ya hal seperti ini, pelimpahan ID atau apa bagi PT yang ditutup oleh Taiwan, dan semoga mbak-mbak yang di Indonesia tetap bisa berangkat ke Taiwan, dan semoga wabah ini segera hilang. Bagi teman-teman, silakan bagikan informasi penting ini ke teman-teman kalian, dan
Tetap bekerja semangat dan selama masih bisa mempertahankan diri di Taiwan dengan kenaikan gaji, silahkan dinikmati atau dimanfaatkan kesempatan ini. Karena kalau menunggu pemerintah kapan naiknya gaji untuk TKW itu masih belum tahu. Masih kapan naiknya kita juga belum tahu. Masih lama mungkin, hilalnya belum kelihatan. Selamat bekerja, semoga kalian sukses semua, pulang membawa kesuksesan demi masa depan kamu dan keluarga. Jayo dan selamat bekerja.